Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas trigonometri part yang ke-33, yaitu tentang menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan tangan X dengan menggunakan lingkaran satuan. Simak terus video ini sampai akhir. Di part ini kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan tangan X untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi sama seperti di grafik-grafik sebelumnya, di sini domainnya juga sudah ditentukan, yaitu mulai 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, cara menggambar grafik fungsi tangan ini juga sama, ada dua cara seperti sinus dan kosinus, yaitu dengan membuat tabel yang X-nya berisi sudut-sudut istimewa, dan juga dengan cara lingkaran satuan. Nanti saya akan gambarnya dengan lingkaran satuan, tapi juga saya buat tabelnya. Jadi untuk mencocokkan nilai dari tangannya. Oke, jadi di sini kita buat tabel dulu yang X-nya berisi sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi di sini baris pertama atau X ini adalah sudutnya, baris kedua atau Y ini adalah nilai dari fungsinya atau nilai tangan dari setiap sudut. Kita lengkapi. Mulai dari tangan 0 derajat, berarti 0. Tangan 30 derajat, sepertiga akar 3. Tangan 45 derajat itu 1. Tangan 60 derajat, akar 3. Tangan 90 derajat itu tidak terdefinisi atau tak hingga. Tangan 120 derajat, nah ini sudah masuk kuadran 2. Kuadran 2 tangan negatif. Berarti jadi tangan 180 derajat min 60 derajat. Atau min tangan 60 derajat, berarti min akar 3. Tangan 135 derajat berarti tangan 180 derajat min 45 derajat, berarti min tangan 45 derajat min 1. Tangan 150 derajat berarti sama dengan tangan dalam kurung 180 derajat min 30 derajat, berarti min tangan 30 derajat atau min sepertiga akar 3. Tangan 180 derajat berarti tangan 180 derajat min 0 derajat, berarti min tangan 0 derajat ya min 0, 0. Masuk ke kuadran 3 sekarang, kuadran 3 tangan positif lagi. Tangan 210 derajat berarti tangan 180 derajat plus 30 derajat, berarti tangan 30 derajat ya sepertiga akar 3. Tangan 225 derajat berarti tangan dalam kurung 180 derajat plus 45 derajat, berarti tangan 45 derajat atau 1. Tangan 240 derajat sama dengan tangan dalam kurung 180 derajat plus 60 derajat, berarti tangan 60 derajat atau akar 3. Tangan 270 derajat berarti tangan dalam kurung 180 derajat plus 90 derajat, berarti tangan 90 derajat, berarti tidak terdefinisi lagi, TD. Masuk ke kuadran 4 tangan negatif lagi. Jadi tangan 300 derajat itu tangan dalam kurung 360 derajat min 60 derajat, berarti min tangan 60 derajat min akar 3. Tangan 315 derajat berarti tangan dalam kurung 360 derajat min 45 derajat, berarti min tangan 45 derajat itu min 1. Tangan 330 derajat berarti tangan dalam kurung 360 derajat min 30 derajat sama dengan min tangan 30 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Dan yang terakhir, tangan 360 derajat sama seperti tangan 0 derajat, berarti 0. Oke, nah mungkin kalian bertanya, yang TD ini cara menggambarnya gimana? Nanti waktu di cara lingkaran satuan, waktu sudah di grafik, saya akan terangkan. Oke, sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara lingkaran satuan. Kita buat bidang koordinat seperti ini. Sumbu X-nya adalah sudut mulai 0 derajat sampai 360 derajat. Lalu sumbu Y-nya di sini, di sebelah kirinya kita kasih jarak untuk menggambar lingkaran. Menggambar lingkaran satuan prinsipnya sama seperti di sin dan cos. Jadi titik pusatnya berada pada sumbu X dan lingkaran itu harus menyinggung sumbu Y. Cuma di sini tipsnya untuk menggambar grafik lingkaran satuan pada fungsi fx sama dengan tangan X itu jangan sebesar yang sinus sama kosinus. Kalian gambarnya agak kecil. Jadi misalkan seperti ini. Oke. Nah, lalu seperti ini. Ini kan jari-jarinya 1, berarti ini 1 ya. Ini 1, yang bawah min 1. Kita lengkapi nilai Y-nya seperti ini. Ini 1, ini setengah, 1 setengah, yang ini min setengah, ini min 1, ini min 3/2. Jari-jari lingkarannya 1, karena lingkaran satuan. Oke, sekarang kita mulai buat titik-titiknya. Kita mulai gambar. Tangan 0 derajat, 0. Ya sudah, kita gambar 0 di sini. Nah, seperti ini.
Nah, lalu 30 derajat gimana ini? Gini, untuk yang kuadran 1 ini sama seperti sinus. Jadi, acuannya adalah ini. Jadi, kita buat 30 derajat berlawanan jarum jam dari sini. Tapi bedanya dengan sinus, kalau di sinus, itu kan garisnya, kan kita buat sampai lingkaran. Lalu, dari titik perpotongan dengan lingkaran, buat garis putus-putus ke kanan. Ya kan? Di sini, buat garisnya jangan berhenti sampai sini, tapi diteruskan sampai memotong sumbu Y. Jadi, menarik garis putus-putusnya bukan titik perpotongan garis dengan lingkaran, tapi titik perpotongan antara garis dengan sumbu Y. Jadi, seperti ini. Ini 30 derajat. Nah, kalau kalian lihat, ini tembus. Bukan berhenti sampai sini, tapi sampai sini. Jadi, ditarik garis putus-putusnya bukan dari sini, tapi dari sini. Kita tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu, 30 derajat ditarik garis putus-putus ke atas. Perpotongan di sini ini adalah nilainya. Atau sepertiga akar 3. Tangan 30 derajat. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa kok dipotongannya nggak seperti sinus? Yaitu dipotongkan sama lingkaran, tapi dipotongkannya sama sumbu Y. Gini penjelasannya. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Ya, segitiga siku-siku ini kan siku-siku di sini. Lalu 30 derajatnya itu kan sudut yang ini. Tangan 30 derajat, tangan itu depan per samping. Depannya ini, sampingnya ini. Jadi sampingnya ini satu satuan, ya kan? Jadi kita buat segitiga siku-sikunya bukan berhenti sampai sini. Kalau berhenti sampai sini, miringnya yang satu satuan, bukan sampingnya. Karena waktu di sinus kan depan per miring, per penyebutnya kan satu, miringnya satu. Kalau sekarang per samping, sampingnya harus satu, bukan miringnya yang satu. Makanya di sini harus dipotongkan ke sumbu Y, bukan ke lingkaran. Itu bedanya tangan sama sinus. Oke, jelas ya? Sekarang kita ke tangan 45 derajat. Sama, diukur dari acuannya garis ini. Buat sudut 45 derajat berlawanan jarum jam. Berarti seperti ini. Dipotongkan ke sumbu Y. Dari sumbu Y ditarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 45 derajat ditarik garis putus-putus ke atas. Perpotongan di sini ini adalah nilainya 1. Ya kan? Tangan 45 derajat sama dengan 1. Oke, kalau dilihat dari segitiga siku-siku ini, berarti kan siku-siku di sini 45 derajat kan yang ini. Tangan depan per samping, berarti depan per samping. Sampingnya kan 1. Depan per 1, ya sudah nilainya sama dengan sisi depan atau tinggi dari segitiga ini. Ya sudah di sini. Oke, berikutnya 60 derajat. Ya sudah, berarti gambar dari garis acuan ini kalian ukur 60 derajat berlawanan jarum jam. Berarti seperti ini. Berpotongan dengan sumbu Y di sini, tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 60 derajat, tarik garis putus-putus ke atas, ketemu di sini, ini adalah titiknya. Ini adalah akar 3, atau tangan 60 derajat. Ya, kalau kalian lihat di sini, segitiga siku-siku ini, kan siku-siku di sini. 60 derajat kan ini. Berarti tangan 60 derajat kan tinggi segitiga dibagi alas segitiga. Depan per samping. Alas segitiga atau sampingnya ini kan satu satuan. Berarti kan sama dengan depan per 1, ya sama dengan panjang sisi depan atau tinggi segitiga ini, atau akar 3. Oke, berikutnya tangan 90 derajat gimana? Coba kalian bayangkan, 90 derajat berarti kan ke sini, ke atas ini kan. Nah, ini kalau kalian teruskan, ini tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y. Garis vertikal itu kan sejajar dengan sumbu Y. Berarti ini nggak akan pernah berpotongan. Jadi makanya di sini, tangan 90 derajat itu tak terhingga atau tidak terdefinisi. Nggak bisa kita gambarkan di sini karena tidak dapat didefinisikan. Nah, terus menggambarnya seperti apa? Kita gambar dengan asimtot, kalau kalian masih ingat. Jadi asimtotnya adalah seperti ini. Asimtot tegak atau asimtot vertikal. Gambarnya garis putus-putus, panah ke atas, panah ke bawah seperti ini. Pada X sama dengan 90 derajat. Masih ingat ya asimtot ya? Waktu di relasi dan fungsi kalian sudah belajar. Asimtot adalah garis yang selalu didekati oleh kurva sampai di tempat yang jauh tak terhingga. Dalam hal ini pada Fx sama dengan tangan X, asimtot ini tidak pernah disentuh atau bahkan dipotong oleh kurva. Oke, kita sekarang ke kuadran 2. 120 derajat. Nah, di sini hati-hati. Kalau 120 derajat bukan ke sini. Ya, jadi nggak seperti sinus. Karena tangan pada kuadran 2 nilainya negatif. Gambarnya adalah di sini, kiri bawah. Jadi di sini acuannya tetap ini, tapi sekarang bukan berlawanan jarum jam, tapi searah jarum jam. Jadi ke sini, ke kanan bawah seperti ini. Berarti 120 derajat, berarti seperti ini kan kira-kira. Kalau dari garis ini searah jarum jam kan seperti ini. Nah, masalahnya ini kan kalau kalian teruskan ini sampai mana? Kan nggak mungkin berpotongan dengan sumbu Y. Nah, di sini untuk kuadran 2, kita buat garis bantu. Kita buat garis bantu yang sejajar sumbu Y dan juga menyinggung lingkaran di sebelah kiri, berarti seperti ini.
Jadi, yang 120 derajat tadi kan seperti ini. Kita buat sampai berpotongan dengan garis ini. Garis yang sejajar sumbu Y. Berarti seperti ini. Dari perpotongan dengan garis ini, tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 120 derajat, ditarik garis putus-putus ke bawah. Lalu perpotongannya ini titiknya. Jadi ini nilainya adalah min akar 3 atau tangan 120 derajat. Oke? Berikutnya 135 derajat, berarti dari sini ke sini. Ini ya, berarti kira-kira di sini. Lalu dari titik perpotongan dengan garis ini, tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 135 derajat, tarik garis putus-putus ke bawah, gambar titiknya. 150 derajat, ya sudah sama. Dari sini ukur 150 derajat, berarti ke sini. Dari perpotongan dengan garis, tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 150 derajat, tarik garis putus-putus ke bawah, gambar titiknya. Berikutnya 180 derajat, berarti ya di sumbu X, berarti ini 0, ya kan? Sekarang ke kuadran 3. Kuadran 3 tetap dari sini, searah jarum jam, berarti di sini, 210 derajat. Atau gampangannya, kalian ambil acuannya yang ini, tapi ini sudah 180 derajat, berarti tambah 30 derajat lagi, berarti seperti ini. Oke? Dari titik perpotongan dengan garis ini, tarik garis putus-putus ke kanan, lalu dipotongkan sama yang dari 210 derajat, ini adalah titiknya. Jadi ini adalah sepertiga akar 3 atau tangan 210 derajat. Lanjut, 225 derajat. Berarti di sini seperti ini ya, 45 derajat dari sini. Berarti seperti ini. Dari perpotongannya tarik garis putus-putus ke kanan, lalu dari 225 derajat tarik garis putus-putus ke atas, digambar titiknya. 240 derajat berarti 60 derajat dari sini. Berarti seperti ini. Dari perpotongan ini tarik garis putus-putus ke kanan, dari 240 derajat tarik garis putus-putus ke atas, gambar titiknya. Lalu 270 derajat PD lagi, jadi sama seperti 90 derajat. Jadi kita gambar asimtot tegak seperti ini. Oke, sekarang masuk ke kuadran 4. Kuadran 4 tangan negatif lagi. Gambarnya di sini kuadran 4. Jadi ini tadi 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kuadran 4 gimana? Sama seperti kuadran 1, acuannya dari sini. Jadi kalau 300 derajat berarti berputar seperti ini. Atau kalau dari 180 derajat, ya tambah 120 lagi, berarti di sini kira-kira. Nah, seperti ini. Sekarang berpotongan ke sumbu Y lagi. Dari sumbu Y ini, tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 300 derajat, tarik garis putus-putus ke bawah. Perpotongannya ini gambar titik. Jadi titik ini nilainya min akar 3 atau tangan 300 derajat. Lanjut, 315 derajat. Berarti dari sini ya, tambah 135. Atau gampangannya dari sini dikurangi 45. Berarti di sini. Nah, seperti ini. Dari perpotongan dengan sumbu Y, tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 315 derajat, tarik garis putus-putus ke bawah, gambar titiknya. Ini adalah min 1, tangan dari 315 derajat. Lalu 330 derajat, berarti dari sini, searah jarum jam 30 derajat. Berarti di sini ya. Nah, seperti ini. Dari perpotongannya dengan sumbu Y, tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 330 derajat, tarik garis putus-putus ke bawah. Ini adalah titiknya, yaitu min sepertiga akar 3. Dan yang terakhir, tangan 360 derajat, ya di sini, ya 0, atau sumbu X. Nah, seperti ini. Kita hubungkan, seperti ini. Kalau kalian lihat, gambar grafik Y sama dengan tangan X ini beda dengan sinus dan kosinus. Kalau pada sinus dan kosinus itu kan nyambung terus seperti gelombang. Kalau ini terputus. Terputusnya oleh asimtot tegak. Yaitu dalam hal ini di X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Jadi grafik fungsi fx sama dengan tangan X untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat terpisah menjadi 3 kurva. Oke, ini seharusnya masih dikasih panah ke atas ya. Ini terus panah ke atas, artinya ini terus mendekati asimtot, tapi nggak pernah menyentuh atau memotong asimtot tegak ini. Ini juga terus ke bawah, terus ke atas ya. Terus mendekati asimtot yang ini terus mendekati asimtot yang ini. Kita kasih panah ke bawah sama panah ke atas. Yang terakhir, yang ini juga, ini ke sini. Terus mendekati ini. Oke, sekarang kita tentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Nilai maksimum berapa? Ya, ini kan kalau kalian teruskan sampai tak terhingga nih, ya sudah tak terhingga berarti. Simbol dari tak terhingga seperti ini ya, seperti angka 8 tapi tidur. Nah, seperti ini. Nilai minimumnya, ya ini kan terus ke bawah, berarti minus tak terhingga. Amplitudonya, gimana ini amplitudonya? Simpangan tertinggi ke titik setimbang ya tak terhingga juga. Lalu periodenya, nah di sini hati-hati. Ini berulangnya kalau kalian lihat setiap 180 derajat. Ini kalau kalian teruskan ke kiri ini kan pasti bentuknya seperti ini. Nah, seperti yang ini tadi.
Ini kalau diteruskan juga seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti berulangnya setiap asimtot ini. Dari 90 ke 270, berarti 180 derajat. Bukan seperti sinus dan kosinus yang 360 derajat. Jadi periode grafik fungsi tangan X itu 180 derajat. Karena berulangnya setiap 180 derajat. Ngerti ya? Jadi meskipun grafik fungsi tangan X ini terpotong-potong, nggak seperti sinus dan kosinus, tapi setiap terpotong itu membentuk setiap unit atau setiap kurva yang selalu berulang juga. Jadi perulangannya setiap batas-batas itu, atau bisa kita katakan periode itu adalah jarak dari asimtot 1 ke asimtot berikutnya. Jadi jarak dari 90 derajat ke 270 derajat, atau berarti kita tinggal kurangi 270 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 180 derajat. Oke? Nah, untuk domain sama range-nya gimana? Ya gini, kalau domainnya kan sudah ditentukan di soal, antara 0 sampai 360 derajat, ya sudah, berarti df sama dengan x di mana 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Tetapi, di sini hati-hati, ada asimtot. Jadi pada x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat, ini nilai y-nya tidak dapat didefinisikan. Ya, jadi di sini x-nya nggak boleh sama dengan asimtot. Kalian ingat ya, waktu dari fungsi yang namanya domain itu x tidak boleh sama dengan asimtot tegak. Jadi x tidak sama dengan 90 derajat, x juga tidak sama dengan 270 derajat. X elemen real. Kalau untuk range-nya gimana? Ya, kan mulai min tak hingga sampai tak hingga ini. Minimumnya min tak hingga, maksimumnya tak hingga. Berarti y untuk semua bilangan real ada petanya atau memenuhi. Berarti RF adalah Y di mana Y elemen real. Ini juga beda dengan sinus dan kosinus. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.